Oke, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 21 April 2021, kita bertemu lagi di acara edukasi online live trading GK Invest cabang Semarang. Nah, ini kita sudah lihat pergerakan dari tadi pagi sampai sesi perdagangan Eropa hari ini, harga emas sempat naik sampai 88 dengan nggak banyak sih ya, tinggi 88, terendah 76 ya, sekitar 12 poin lah ya, 12 poin. Tadi hari pergerakan harga emas kemarin sampai hari ini menunjukkan adanya penguatan, masih mencoba untuk menuju ke level 1800. Nanti akan kita cek, nanti akan kita lihat secara teknikal yang nanti disampaikan oleh Kang Adi. Kebetulan Kang Adinya lagi OTW ya. Oh ya, untuk hari ini ada beberapa data ekonomi dirilis, jadi para trader jangan lupa untuk menyimak nanti jam 19.30 dari negara Kanada yang nanti akan merilis suku bunga terbaru Bank of Canada. Dari prediksi analis kemungkinan masih sama 0,25%. Data yang terakhir untuk catatan di suku bunga yang terakhir juga sama 0,25%. Jadi kemungkinan Bank Sentral Kanada ini tidak berubah suku bunga seperti bank-bank sentral lainnya di seluruh dunia. Kondisi seperti saat ini mereka lebih stay untuk mempertahankan suku bunga sambil mereka akan melakukan stimulus, kemudian cetak duit, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat supaya perekonomian tetap jalan, perekonomian berkembang. Tentu saja nanti akan ada inflasi. Itu juga akan menjadi target dari bank sentral biasanya. Cuman dengan batas yang sudah ditoleransi. Nanti malam Bank Sentral Kanada akan merilis suku bunganya itu jam 9 malam ya, 9 malam. Bagi Anda yang kebetulan transaksi Kanada dolar, diperhatikan untuk nanti malam jam 9 malam rilis suku bunga dari Bank Sentral Kanada. Kemudian 19.30 ada indeks harga konsumen dari Kanada tahunan juga, bulanan juga nanti akan dirilis ya, 19.30 indeks harga konsumen inti tahunan sama indeks harga konsumen bulanan. Kemudian untuk data dari Amerika, ini adanya untuk nanti malam cuma stok minyak di Amerika ya, versi EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti akan dirilis jam 21:30. Nah, untuk minggu ini analis menempatkan prediksinya itu adanya kenaikan atau adanya tambahan stok minyak di Amerika dari minggu kemarin sekitar minus 5,8 juta barel. Prediksi untuk minggu ini sekitar minus 2,9 juta barel. Jadi ada penurunan, ada penambahan ya, penambahan stok minyak di Amerika. Jadi kemudian harga crude oil pun juga masih terdeteksi sekarang ada di level 62 barrel. Kemarin terlihat dari permintaan akan minyak kembali lagi mengalami penurunan karena gelombang COVID yang sedang melanda negara India. Itu juga membuat pergerakan harga crude oil-nya mengalami penurunan. Oke, jadi nanti malam
stok minyak di versi EIA dirilis, versi EIA Energi Informasi Administrasi jam 21.30. Kemudian jam 10 malam juga dilanjutkan pers conference dari Gubernur Bank Sentral Kanada. Nah, seperti ini. Jadi untuk data Amerika nanti cuman masuk stok minyak ya, stok minyak di Amerika. Oke, kita sambil menunggu Kang Arti yang masih OTW untuk menemani kita di acara live trade pada kesempatan sore hari ini. Kemudian untuk eh, gelombang COVID di India juga sudah kembali lagi naik ya, jadi membuat eh, stok terhadap stok minyak yang ada di India sempat sedikit terganggu sehingga membuat harga minyak kembali lagi turun. Padahal kemarin sudah naik sampai di level 64. Nah, meskipun agak sedikit terganggu pada pendistribusian di negara Libya, tapi ternyata pengaruh dari permintaan minyak di India ini juga berpengaruh terhadap pergerakan crude oil yang kembali lagi turun dari level 64 ke level 60, sekarang terendahnya 61,95. 61,95 dolar per barel. Kemudian uh, untuk emas, untuk crude oil, untuk XAU USD, untuk XAU, untuk emas masih stay di level 1781, masih belum banyak bergerak, kemungkinan juga masih menunggu dominasi buyer ya. Soalnya nih kalau saya lihat dari secara teknikal jangka pendek pun uh, potensi untuk mencoba di atas level 1800 juga cukup cukup terbuka sekali. Cuman masih ada uh, faktor pendorong lainnya, yaitu beberapa data ekonomi termasuk survei-survei dari negara Amerika yang besok akan dirilis. Nah, itu akan kembali lagi menguji indeks dolar, apakah indeks dolarnya kembali lagi mengalami penguatan atau dia akan kembali lagi melemah. Kalaupun melemah itu pun akan membuat harga emas kembali lagi dia akan mencoba di level 1800. Oke, selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung. Untuk Pak Astro, mudah-mudahan suaranya juga sudah jelas Pak Astro ya. Ini juga volume juga sudah saya besarkan. Nah, saya besarkan. Tadi sempat ada salah ngeklik ya. Nah, sekarang volumenya mudah-mudahan juga sudah terdengar nih. Sambil kita menunggu Kang Ardinya online OTW di Klik Meeting untuk nanti akan memandu jalannya live trade pada kesempatan sore hari ini. Kemudian bagi Anda yang barusan gabung di YouTube channel, jangan lupa untuk channel YouTube di GK Invest Semarang untuk di like sama di subscribe ya, untuk loncengnya di klik, kemudian di subscribe juga. Nanti kalau misalnya ada informasi terbaru dari GK Invest Semarang, Anda yang pertama yang mendapatkan informasi tersebut. Langsung masuk ke handphone lah ya, biasanya masuk di handphone. Nah, masuk ke handphone Anda nanti juga langsung masuk di situ. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe dan like untuk channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, kemudian bagi Anda yang barusan masuk di Klik Meeting, juga kami ucapkan selamat datang. Kita akan memulai acara live chat pada siang hari ini, sore hari ini ya, sore hari ini sambil kita ngabuburit beberapa menit ke depan untuk menjelang beduk maghrib masih lama sih ya, maghribnya masih jam 17.40 kalau Semarang. Nah, waktu Semarang. Oke,
Kemudian untuk besok, data ekonomi di hari Kamis ya, sambil kita menunggu Kang Ardi yang masih OTW online. Besok Kamis juga ada beberapa data ekonomi yang dirilis, jadi Anda diperhatikan, termasuk salah satunya klaim pengangguran, karena klaim pengangguran ini setiap minggunya dirilis. Nah, klaim pengangguran di Amerika dirilis. Dari prediksi untuk besok itu kemungkinan jumlah klaimnya bertambah dari 576.000 ke 617.000. Jadi ada penambahan untuk jumlah klaim. Cuma kita nggak tahu nih aktualnya karena apa namanya beberapa waktu terakhir, minggu terakhir kemarin klaim pengangguran harusnya bagus, maksudnya menguat untuk US dollar, tapi justru malah melemah. Nah itu, jadi kemarin juga ada berapa ya 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya 2 minggu yang lalu membuat harga emas sempat menjulang cukup tinggi sekali sampai di level 1760-an waktu itu. Nah itu dari level 40-an 1740 sampai ke 1760-an. Nah, itu juga diwaspadai soalnya besok akan rilis klaim pengangguran jam 19.30. Kemudian juga ada penjualan rumah lama dan penjualan rumah saat ini. Nah, itu juga berpengaruh terhadap indeks dolar. Kalau kita lihat dari currency strength index, currency strength meter ya, currency strength meter untuk sesi perdagangan Eropa saat untuk yang terlemah itu yen sama Swiss. Di yen menempati posisi balok semasa balok apa namanya terlemah ya, paling lemah sama dengan Swiss. Nah, Swiss. Untuk USD menempati 4 balok sih, jadi medium lah ya, medium tidak terlalu strong banget, tidak terlalu weak banget. Sedangkan untuk mata uang yang kuat di sesi Eropa pada sore hari ini terpantau pound sterling, kemudian ada New Zealand, kemudian ada Kanada dolar. Nah, Kanada dolar ini juga mengalami penguatan di sesi Eropa pada saat ini, nah, sore ini. Oke, untuk yang terlemah menurut currency strength meter ya, ini saya klik, saya share aja lah supaya nanti sampai kita menunggu Kang Arti untuk online. Nah, kelihatan untuk sore sampai sesi perdagangan Asia, Eropa pada sore hari ini, yen sama Swiss franc yang terlemah, kemudian yang terkuat itu pound sterling, New Zealand sama Kanada dolar yang eh, menguat. Untuk euro ini balok dua sih ya, jadi agak sedikit eh, ya kuat tapi nggak begitu terlalu strong banget. Nah, kita bisa lihat currency strength meter. Kemudian untuk yang paling kuat pound sterling ini menempati full ya, ada 6 balok pound sterling, kemudian New Zealand sama dolar. Kanada dolar juga menempati 6 balok, 6 balok. Jadi cukup cukup kuat sekali untuk yang di pound sterling, New Zealand sama Kanada dolar. Nah, ini bagi Anda yang saat ini punya posisi mungkin ini juga cukup menarik juga ya, bisa kita gunakan untuk panduan lah ya. Anda nanti bisa cek sendiri di currency strength meter livechat.co.uk. Nah, nanti bisa cek di situ untuk kita melihat kekuatan suatu mata uang. Jadi kita bisa melihat apabila kebetulan kita punya posisi, entah itu locking, Anda mau lepas posisi atau maupun mau apa namanya melepas posisi locking, buy atau sell yang mana, nah bisa sambil melihat currency strength meter ini karena currency strength meter ini eh, biasanya juga digunakan oleh trader-trader seluruh dunia sih ya. Trader profesional juga melihat
untuk sesi perdagangan Asia misalnya, mulainya di sesi Asia mulai mana yang paling kuat, mana yang paling lemah, mata uang yang paling kuat, mata uang yang paling lemah. Kemudian sesi Eropa seperti sore hari ini juga kita bisa cek, bisa lihat mata yang sekiranya mata uang yang paling lemah dan mata uang yang paling kuat, seperti itu. Untuk US dollar menempat di medium ya, ada 4 balok untuk USD. Jadi mungkin bagi Anda yang pengaruhnya ke XAU USD sih juga berpengaruh juga sih ya, karena USD-nya ini agak sedikit menguat di medium di balok keempat. Saya rasa untuk XAU USD, untuk emas kemungkinan juga potensi ya mungkin turun, mungkin nggak begitu banyak sih, mungkin di bawah 17.80-an sih ya, sampai di levelnya itu. Oke, sambil kita menunggu Kang Ardi untuk online, ini beliau masih ada terkendala dengan uh, apa namanya masuk ke klik meeting. Kita cek menggunakan technical confluences detector, konfluensi detektor. Nah, sebentar nih saya share dulu supaya Anda juga tahu nih kira-kira emas atau beberapa currency itu harganya sedikit susah bergerak. Nah, karena faktor apa? Nah, kita cek yang bagian bawah ada XAU USD. Nah, terlihat di namanya apa nih? TCD ya, TCD, Technical Confluence Detector. Nah, di XAU USD running sekarang di 17.33 ya. Nah, sekarang lagi sedikit tertahan adanya previous H4 sama pivot apa namanya R1 daily. Jadi agak sedikit tertahan di level 17.85. Nah, cuman kita bisa lihat teman-teman trader juga perlu bisa bisa cek ya untuk XAU USD ini yang saya tampilkan di situ. Di situ ada apa namanya gambar warna coklat di level 92. Ini kalau saya tunjuk kursor kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Nah, saya tunjuk kursor ini di level 92 itu kalau 92 itu break kemungkinan akan lanjut ke 95 karena sudah tidak ada tahanan yang menahan. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu ke H4 ya. Oh ya nih, saya pakai H1 aja. H1, nah sekarang running XAU di 83 nih, 83. Kemudian ada beberapa penahan di situ, termasuk Bollinger 4 jam, Bollinger H1, kemudian ada R2 juga. Nah, yang terakhir R2 itu jatuhnya di 17.993 lah ya. Nah, setelah 93 itu sudah tidak ada penahan lagi. Jadi kalaupun breakout di 17.93 secara teori nih biasanya secara teori dia akan langsung lolos menuju ke 97 sampai 98. Jadi karena sudah tidak ada penahan berupa indikator, entah itu pivot, entah itu Fibonacci, entah itu price action, entah itu bentuk chart, buyer seller sudah mulai lowong di sini, otomatis buyer juga sudah mulai mendominasi ketika harga emas melewati 93, 17.93, kemungkinan biasanya sih dia akan rally sampai di 17.97 sampai 17.98. Jadi diperhatikan bagi Anda karena level ini cukup penting sekali yang akan memandu Anda apabila kalau misalnya mau sell, kalau menurut saya mending kita cari sell di 17.98 atau di 1.800 sekalian. Karena di situ penahannya cuman R1 weekly sama R2 monthly. Jadi saya rasa cukup kuat sekali untuk resisten 2 bulanan sama resisten 1 weekly. Nah,
itu di area 1798 sampai 18.800. Jadi terpaut 2 poin. Nah, itu mungkin Anda bisa ngambil posisi area sell di sana. Kalau toh misalnya nih break 93, nah bisa terlihat di sini tidak ada kotak warna coklat. Jadi biasanya rally-nya akan sangat kuat sekali di situ. Di breakout 93 sampai 98. 97. 96 atau 97 lah ya. 97 lah ya, 97. Nah, sampai di situ. Nah, ini untuk yang di emas XAUUSD. Nah, seperti itu. Jadi karena sudah banyak lowong ya, apa namanya, sudah tidak ada penahan lagi setelah 93 sampai 97. Nanti kalau misalnya mau sell ya mending kita cari yang mendekati warnanya coklat ini, yang strong banget ini. Ini termasuk R2 monthly sama weekly R1. Oke, itu yang di XAU ya. Jadi penahan antara 93 sampai 97 sudah lolos, tidak ada penahan lagi. Agak sedikit hati-hati bagi Anda mau sell, jangan keburu-buru ngambil posisi sell apabila ini market naik sampai 1793. Mending kita sell-nya nanti ngambil di antara 98 sampai 1800 untuk kita cari pullback di sana. Nah, cuman tetap kita waspadai karena di 1802 sampai 1806 ini juga ada sedikit penahan simple moving average 100 harian. Nah, di situ. Itu untuk XAUUSD ya. Kemudian kita cek ke PTI. Di PTI. Nah, di PTI ini malah banyak sekali crude oil ya. Banyak sekali penahan. Untuk area buy nanti saya pakai H4 nih. Nah, H4 di situ menempatkan ada Fibonacci 38,2% weekly. Jadi saya rasa cukup kuat sekali untuk menahan kalau misalnya market ini turun ya. Turun sampai 61,95. Nah, saya rasa kita bisa cari pantulan buy di area itu 61 poin ya di bawah 62 dolar lah ya. Di bawah 62 dolar itu bisa kita gunakan untuk menahan apa namanya? Ngambil posisi beli. Karena ada Fibonacci 38,2% weekly. Fibonacci weekly. Jadi saya rasa untuk weekly ini juga cukup kuat sekali untuk menahan pergerakan WTI apabila mengalami penurunan di bawah level 60 dolar, 62 dolar per barel. Nah, seperti itu. Oke, sambil kita menunggu Kang Ardi yang masih belum bisa online, nah, di restart lagi. Kita menggunakan TDI ya, sama aja. Kita cek ke Euro USD. Oh, ini sebelahnya juga Euro USD sudah. Nah, di Euro kelihatan sekali banyak sekali penahan apa ya namanya? Warna hijaunya cukup banyak sekali. Jadi saya rasa untuk Euro pun pergerakannya juga nggak banyak sih ya. Kecenderungan sideways ini. Soalnya beda dengan di emas. Kalau di emas kan lebih banyak lowongnya. Jadi naik turunnya pun juga lumayan agak banyak. Tapi karena di Euro USD penahannya juga banyak sekali. Ada Bollinger, ada previous high, previous low, kemudian ada pivot juga, resistance, support.
kemudian belum lagi indikator, Bollinger sudah ya, simple moving average. Nah itu. Oke, yang menarik di sini ada 61,8% monthly. Nah, saya rasa ini juga cukup kuat sekali. Nanti kalau seandainya euro drop turun, kita bisa posisi buy, biasanya dia akan mantul ke atas. Oke, saya rasa Kang Ardi sudah outline. Gimana, Kang Ardi? Cek suara. Halo Pak, ya. Udah masuk ya? Oke, sudah masuk Kang Ardi. Mungkin Oh untuk iya Pak, tampilan maaf Pak. sebentar saya tak share dulu. Oke deh. Oke, suara sudah jelas. Mungkin bisa langsung di-share Pak, Kang Ardi untuk MetaTrader. Oh iya Pak. Ya, oke. Saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading di hari Rabu dengan Jumat. Jadi hari ini coba saya bahas kembali di seperti biasa kita ngebahas di indeks dolarnya dulu hari ini. Nah, kalau kita perhatikan di indeks dolar hari ini kemungkinan besar masih mengalami penguatan. Penguatannya itu mengejar di harga 9153 untuk target hari ini. Kita bisa perhatikan ini, kalau kita perhatikan di daily-nya, di target untuk indeksnya itu di 9153.20. Nih, jadi kemungkinan besar kalau kita perhatikan di pair major kayak pound sterling USD, euro USD dan Aussie USD mengalami pelemahan sebenarnya. Jadi ini kita lihat acuannya di indeksnya masih mengalami penguatan. Nah, coba saya lanjut di pound sterling USD-nya. Nah, ini pound sterling USD-nya sebenarnya udah saya mapping tadi di ini pound sterling yen. Di pound sterling yen-nya kalau kita perhatikan tinggal kita lihat untuk kita mencari posisi nge-sell-nya sebenarnya ini untuk di pound sterling yen-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan kita ini nah, kalau kita perhatikan indeksnya sembilan empat nah, sebenarnya area sell kita tadi di sini nih di 150.95. Tinggal kita nunggu perpindahan candle-nya. Ini. Jadi kita tinggal menunggu untuk posisi entry sell-nya. Kita tuh menunggu konfirmasi di H1-nya selesai dulu ini. Jadi kita siap-siap nanti di jam 4. Kita lanjut aja dulu di pound sterling. Pound sterling kita coba perhatikan. Nah, untuk posisi nge-sell sebenarnya di pound sterling, kita menunggu harga paling masuk nge-sell-nya di pound sterling ini di sesi Amerikanya sebenarnya.
dan menunggu di jam-jam 7 malam biasanya nih sepertinya bergerakannya. Jadi untuk posisi selnya tinggal kita lihat, ada dua opsi sebenarnya di pound sterling untuk posisi nge-sell. Apakah kita nge-sell nanti di bawah harga 1.92200. Nge-sellnya nanti di sini di bawah harga ini, atau kita menunggu menyentuh harga di sini. Poin 39.700. Nah, untuk posisi sekarang kita wait and see dulu karena posisinya berada di tengah sebenarnya. Kalau gini kita lihat di H4-nya, coba kita breakdown ke time frame H1-nya sama. Kecenderungan harga range-nya masih di sini. Jadi kita tinggal menunggu. Karena kalau kita juga dari risk manajemennya sebenarnya kalau kita nge-buy di sini risikonya agak besar. Lebih bagus kita menunggu apakah kita nge-sell-nya di harga 1.39700 atau kita menunggu harga di bawah 1.39200 untuk posisi nge-sell-nya. Itu untuk di pound sterling. Ya, selamat sore Pak Stanley. Ya, coba saya langsung aja ke gold-nya. Coba saya lihat di gold-nya Pak Stanley. Nah, untuk di gold, ya kita lanjut ke gold-nya. Nah, gold sebenarnya kita udah bahasakan kemarin waktu di hari Jumat. Sebenarnya posisi gold sebenarnya masih mengejar yang kita bahasakan kemarin di harga 1765. Itu pun sudah di harga 1790 sebenarnya, udah sampai 1789. Nah, untuk gold, posisi gold hari ini sebenarnya untuk posisi ngebuy-nya Pak Stanley, untuk posisi ngebuy gold, jika harganya di atas 1790 kita bisa ngebuy, targetnya di 1810. Kalau untuk posisi nge-sell-nya, coba kita lihat. Jadi ada dua opsi juga sebenarnya ini untuk posisi ngebuy di gold. Apakah kita ngebuy di atas harga 1790 atau nanti kita ngebuy di harga, karena dia nanti polanya seperti ini. Jadi kita tinggal menunggu. Nah, ini kalau skenario ini skenario kedua dari XAU sebenarnya sebelum pullback ke atas. Nah, ini mengejar target. Jadi sebenarnya gold ini masih cenderung mengejar 1810-an Pak. Ini tinggal kita lihat. Nah, tinggal kita menunggu ini Pak. Kalau misalkan harga tutup di harga ini Pak 1780 di sekitar 25 menit lagi kita bisa nge-sell, targetnya di 1770. Ini. Tinggal kita menunggu konfirmasi sebentar Pak saat perpindahan candle di sini nih. Kita menunggu perpindahannya sebentar. Jadi nanti kita nge-sell-nya di sini 1780. Jadi sell di harga, sell di bawah harga 1780.
80 ini. Nanti kita ini targetnya ini. Tinggal kita menunggu sekitar 25 menit lagi untuk posisi gold. Apakah kita menunggu? Jadi ada dua skenario-nya. Jadi sebelum jam 5, kalau misalkan tutupnya naik sampai di 1790, berarti kita nge-buy. Tapi jika harga di bawah 1780, ini yang perlu kita perhatikan. Ini sedikit lagi sebenarnya. Di bawah harga ini kita bisa nge-sell. Targetnya di 1770. Di bawah harga 1780. Kayak seperti itu Pak Stanley. Untuk di posisi gold. Jadi ada dua skenario-nya. Jadi tinggal kita ngelihat di harga mana yang disentuh dulu untuk posisi nge-buy atas sell-nya. Kita lanjut. Oh ya Pak Jumari. Oh Pak Jumari yang kemarin yang sempat nge-sell Euro USD ya. Jadi untuk Euro USD, ya coba kita lanjut dulu di Euro USD. Makasih Ibu Ana Septiani. Jadi coba kita lanjut. Lanjut di Euro USD. Kalau di Euro USD ini Pak, harga masih ngejar ini Pak. Di Jumat kemarin kan kita sempat bahasakan target untuk Euro USD-nya itu sebenarnya di 1955 sampai 1920. Cuman ternyata targetnya cuma sampai di TP1 di 1950. Nah, untuk hari ini Euro USD itu coba kita hapus dulu supaya kita nggak pusing. Nah, untuk posisi coba saya tuliskan untuk posisi Euro USD. USD hari ini masih mengejar di harga poin 19.900. Menit. Kalau di Euro USD ini tinggal kita lihat 20 menit lagi. Harga tutup di 1.20 10-an, 20 seratusan, kita bisa sell. Tinggal kita lihat 20 menit lagi. Itu Pak Jumari untuk ini. Kalau kita perhatikan untuk Euro USD-nya. Jadi target Euro USD ini masih ngejar sini 1990. Namanya. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, ini yang kemarin ini yang target waktu hari Jumatnya cuman nyampe di TP1-nya, naik kembali ke harga ini. Saya hapus dulu supaya nggak pusing. Jadi itu Pak Jumari, kita masih fokus nge-sell sebenarnya hari ini untuk Euro USD. Targetnya masih sekitar 20 pips dari harga sekarang. Kita lanjut dulu. Pound sterling, euro, pound sterlingnya yang udah, jadi kita lanjut coba ke Aussie.
Ya, Aussie, Euro, USD sebenarnya ini masih mengalami penguatan sebenarnya ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ini penguatannya sebenarnya kecil nih untuk di jari. Untuk hari ini AUD USD masih ngejar harga 0,77450. Nah, ini sebelum mengalami pelemahan kembali lagi. Jadi kalau kita lihat polanya, ini kan pola sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ini pola yang terbiasa ngelihat pattern. Coba kita tebalkan dulu. Nah, ini pola sebenarnya kalau di, nah ini, nah, jadi nanti polanya seperti ini. Nah, nanti tinggal lihat modelnya seperti ini. Nah, kita tinggal menunggu. Ini coba kita. Nah, jadi kita bisa nanti nge-sell di area ini. Jadi ini area sell AUD USD. Di 0,77500-an sampai di 0,70600-an. Nah, ini untuk posisi nah ini jika menyentuh harga di situ. Jadi harganya masih hari ini masih mengejar ini di 77 sekian ini. Untuk nanti kita bisa menunggu di sini untuk posisi nge-sell-nya. Nah, ini posisi nge-sell-nya ini juga lumayan ini targetnya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita perhatikan targetnya di sini. Nah, nah, ini targetnya nanti untuk di posisi Aussie. Jadi untuk posisi Aussie kita menunggu dulu. Karena kemungkinan besar ini penguatannya sebenarnya range-nya kecil. Penguatannya cuma mengejar di area ini untuk pengambilan posisi nge-sell-nya nanti. Ntar Pak, itu Pak Supo 077. Oh, sorry Pak, salah. (77.600). Sorry Pak, itu 77.600. (600) Pak. Yang untuk di Aussie ini Pak, 7, sorry tadi saya lupa nih. 77.600. Nah, ini
untuk Aussie. Untuk di Aussie. Nah, lanjut untuk di apa Pak? Nah, seperti itu Pak, supaya untuk posisi Aussie. Jadi cenderung masih menguat, tapi penguatannya sebenarnya mengecil atau range-nya kecil. Area-area kenaikannya ini masih di sekitaran ini 0.77500 sampai 0.77600. Ya Pak, 77600. TP2 euro berapa Mas? Untuk TP2 euro kita coba kembali dulu ke euro. Euro sebenarnya kalau TP2-nya masih di harga kemarin di 11 ini target pertamanya ini, nanti target keduanya di sini nih. Target kedua 19550 target keduanya Pak. Jadi nanti tinggal kita lihat polanya seperti apa nanti pada saat kena hari ini. Tapi kalau kita perhatikan untuk hari ini targetnya di sini, harga target pertamanya 1990. Karena sebenarnya ini kemungkinan besar juga kalau kita lihat polanya mau membentuk sebuah pola sama tadi. Mau pola head and shoulder, tinggal kita lihat. Nanti dia modelnya seperti ini nih. Ini. Kalau kita lihat skenario-nya, kemungkinan besar modelnya seperti ini, Pak. Jadi kita tinggal menunggu sekitar 12 menit lagi untuk posisi nge-sell-nya di Euro USD. Jadi untuk di Euro USD, untuk yang ini jadi posisi Euro USD-nya ini masih fokus untuk posisi sell-nya sebenarnya. Target pertamanya ini di 1.1990 dan target keduanya 19550. Tinggal kita lihat karena kemungkinan besar pola yang dibentuk ini pola yang seperti ini nih. Kalau kita perhatikan. Coba kita buatkan analisa secara sederhananya. Tinggal kita pasangkan Fibonacci-nya dari sini. Nah ini. Kalau secara garis besarnya untuk euro titik terjauhnya itu masih ke sini Pak. Ini untuk euro. Kalau kita lihat dari gelombang besarnya, posisi euro kan modelnya seperti ini nih. Kalau kita perhatikan euro, modelnya seperti ini nih. Jadi kemungkinan besar bulan ini euro masih cenderung mengalami penurunan. Tinggal kita lihat nanti untuk posisi nge-buy long term-nya nanti di sekitar 1.1837-an. Ini nih titik terjauhnya untuk euro. Titik terjauh euro. Nanti polanya benernya seperti ini nih. Euro. Kalau kita perhatikan. Jadi euro kita masih ngefokus nge-sell. Selama belum harga kembali di harga tertingginya, cenderung harga masih turun seperti ini. Pak, Bu, dari sini nih. Masih ngejar harga ini. Harga selanjutnya nanti ya daerah ini. Seperti biasa. Mengejar harga tertinggi sebelumnya. Karena rumus market ya seperti itu. Selalu mengejar harga tertinggi sebelumnya. Ini kalau kita ngelihat pola yang atau skenario market di Euro USD. Jadi ini
Dan ini bisa disimpan Pak, ini pola yang seperti ini nih bisa di capture untuk disimpan. Jadi ini bisa acuan kita untuk transaksi ini bulan, bahwa di euro kita masih cenderung nge-sell selama harga belum break yang harga ini, harga tertinggi di, nah ini, selama belum melewati harga tertinggi di bulan 4 di yang kemarin, berarti cenderung harga masih mengalami penurunan. Nah ini, target keduanya yang ini. Nah ini. Nah ini. Kita perkecil dulu. Nah ini. Jadi kita masih fokus nge-sell, targetnya untuk hari ini nih 1.1990. Jadi usahakan untuk pasang TP hari ini ambil di TP pertama aja dulu untuk Euro USD. Karena kita pahami juga bahwa karakter market kayak Euro USD itu kan pergerakannya nggak sebesar pound sterling USD atau pound sterling yen. Jadi range pergerakan per harinya itu kalau udah kena 50-an pips itu termasuk besar sebenarnya pergerakannya. Polanya seperti ini nih. Saya hapus dulu. Nah ini, kita masih ngefokus nge-sell untuk Euro USD. EJ, coba saya lihat. Coba saya lihat ya Bu Dinda, EJ, coba saya masukkan dulu. EJ. Untuk EJ, biasanya EJ ini sebenarnya mirip dengan pola GJ sebenarnya. Ini. Cuman enggak sebesar pergerakan pound sterling yen sebenarnya kalau di EJ. Ya mirip-mirip pergerakannya Euro USD lah. Kalau melihat, kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu di time frame besarnya. Nah, kalau kita lihat perhatikan di time frame daily-nya sebenarnya ini kan dalam kondisi koreksi sebenarnya. Nah, dalam kondisi koreksi nanti tinggal kita lihat. Nah, ini. Jadi kita perkecil, kita breakdown ke H4-nya. Oh iya. Nah, kalau kita perhatikan di EJ ini masih ngejar harga 129.83 dekat sebenarnya, atau titik terjauhnya yang dikejar sebenarnya untuk hari ini 129, atau saya kasih tanda dulu. Target pertama 129.800 ini. Dan 500. Nah ini kalau kita perhatikan targetnya. Jadi sama sebenarnya EJ Bu, ini masih mengalami pelemahan sebenarnya. Cuman range-nya kecil ini. Biasanya pergerakannya ini udah nyentuh sebenarnya kalau kita perhatikan 12983 udah nyentuh. Berarti tinggal kita lihat masih ngejar di TP2-nya. Karena harusnya dia model polanya nih seperti ini. Sebelum kembali lagi ke harga ini. Nah, dan kembali lagi turun seperti ini. Nah, ini.
Berarti targetnya ini target ini target keduanya. Tinggal kita lihat. Berarti target ketiganya yang paling terjauhnya itu nanti di sini nih, 129.00. Jadi untuk EJK-nya Bu, kita masih wait and see aja dulu. Lebih bagusnya kita fokus ke euro aja Bu hari ini. Nah ini, kita masih nih. Nah ini euro ini bisa, masih lanjut ini. Masih ada sekitar 16 poin sebenarnya ini. Kita bisa ngejar untuk posisi nge-sell-nya. Ini. Coba kita lihat dulu. Jadi seperti itu Bu Dinda kalau untuk di euro yen. Jadi penurunannya juga masih sama, dia sama polanya dengan ini. Cuma hati-hati market yang terlalu banyak kayak model seperti ini, market yang terlalu banyak ekor kayak seperti ini, hati-hati. Lebih bagus kita hindari pair-pair yang banyak ekor seperti ini. Kalau disebutnya juga shadow, terlalu banyak shadownya, hati-hati. Tuh crude oil, coba kita lanjut dulu di crude oil. Nah, kalau crude oil juga masih sama sebenarnya kalau kita perhatikan, masih di area ini sebenarnya hari ini untuk crude oil. Nih, masih bermain di range area ini untuk crude oilnya. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini jadi range untuk crude oil sebenarnya ini masih di, kalau kita perhatikan masih di harga 61.95 sampai 62.70. Jadi masih seperti ini. Nah, kalau untuk posisi ngebuy-nya, kalau posisi ngebuy crude oil ini targetnya, kalau kita buy 62.10-an targetnya di 62.10, jadi range-nya masih di sini nih. Jadi kalau yang model-model pola market yang seperti ini, kalau bisa dihindari dulu, hati-hati. Model seperti ini. Tinggal kita lihat sebentar di pembukaan si Amerikanya jam 7 malam untuk pergerakannya. Jadi seperti itu, Bu Dinda. Gold di, coba kita lihat di, kalau di Dow Jones sama sebenarnya masih mengalami penguatan. Untuk target Dow Jones sebenarnya di sini. Kalau indeks Dow Jones-nya masih ngejar di 3376. Dia mengikuti indeks dolar sebenarnya nih. Nah, lagi kita lihat Aussie. Tinggal kita lihat nanti Aussie-nya seperti apa. Ini. Nah, untuk posisi, nah ini untuk posisi nge-sell, kita bisa nge-sell nanti di sini nih. Sell Euro USD di harga 1.2012. Posisi nge-sell Euro. Targetnya di 1.1990. Tinggal sedikit lagi, sekitar 4 pips untuk posisi nge-sell-nya. Nah ini.
Kalau kita perhatikan ini, kita nge-sell-nya kemungkinan besar ini di sesi Amerikanya sebentar. Untuk posisi ini, kita bisa nge-sell di sini atau kita nge-sell di harga ini. Saya kasih aja ini. Sell area USD-nya itu di 200-an, tadi 1.20.150. Nah, ini posisi nge-sell euro. Coba kita lihat lagi ya, ini udah yen. Kalau yen ini, kalau kita perhatikan yen harganya masih ngejar di 1.108.30 untuk yen hari ini. Penguatannya ini ngejar harga ini untuk posisi yen. Nah, ini tadi udah sebenarnya kita buat buy di atas harga 108.10. Jadi kita ada, kalau kita ngebuy di 108.10 berarti kita ada target sekitar 20 pips sebenarnya. Stop loss-nya kecil sebenarnya di 107.95. Mungkin masih ada yang ditanyakan seputar market hari ini. Jadi kita sambil menunggu pembukaan pasar Amerikanya. Karena paling bagus sebenarnya trading itu ya di sesi Amerika. Karena pergerakannya sebenarnya bagus juga. Tinggal kita menunggu. Kita juga masih, kalau untuk hari ini kita bisa fokus di ini gold. Berarti udah. Tadi kita nggak lihat gold. Ini 1778. Berarti kita gold ini bisa kita masih fokus untuk nge-sell-nya. Ini gold. Coba kita masuk gold dulu. Untuk gold posisi nge-sell-nya XAU stop loss di kita udah buat yang udah nge-sell. Nanti yang jika nyentuh di harga 1780 kita nge-sell. Targetnya di sini untuk posisi gold. Sell gold di harga tadi gold. Nah, ini 17 8100 PP 5 sampai 17 7000. Stop loss sebenarnya agak besar. Stop loss di harga tertinggi sebenarnya kita bisa ambil 1790. Karena kemungkinan kalau misalkan kembali ke harga 1790 berarti skenario Oke, itu tadi live trade ya yang disampaikan oleh Kang Ardi untuk di XAU USD stop loss di 1790-an. Oke, silakan dilanjut Kang Ardi. Ini Kang Ardi online lagi nih. Soalnya sedikit terkendala mengenai koneksi internet. Oke, dilanjut Kang Ardi. tadi agak putus ya. Koneksi internetnya kayaknya agak sedikit trouble nih sore-sore ini. Iya.
Ya udah di reset modemnya. Nah, coba saya lanjut Oke, sedikit. Saya oke, lanjut lanjut. untuk posisi goldnya sedikit Pak sebelum kita tutup. Nah, tadi udah kita bahas untuk posisi goldnya, sell goldnya. Tadi udah saya catat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. 1782 yang udah kita catat 1780 target di 1775.0017. Itu posisi ngeselnya. Untuk posisi ngebuynya nanti kalau misalkan harga di 1790 di harga itu di atasnya sell gold. Sama juga untuk posisi sell euro USD di harga 1.20 200 stop loss 1.25 target 19.500. Jadi hari ini kita masih fokus di posisi gold dengan euro USD. Untuk posisi yen ini masih ngejar yen, masih mengejar harga 108.300. Tinggal kita menunggu ya, mungkin itu. Masih ada yang mau ditanyakan seputar market hari ini atau di beberapa pair? Kalau kita perhatikan bergeraknya nanti pas link di pasar Amerika. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi. Untuk Oke, beberapa itu ya. ini. Tadi udah dibahas beberapa instrumen ya. Ada emas, kemudian ada yen, kemudian euro, konseling. Nah, mudah-mudahan juga dari teman-teman trader yang sekarang lagi online di Klik Meeting maupun online di YouTube di channel GK Invest Semarang, mudah-mudahan juga sudah menyimak semuanya. Kemudian kalau misalnya ingin tahu apa namanya rekamannya untuk live trade ini, bisa melihat tayangan ulang di channel GK Invest Semarang. Nah, nanti tinggal dicek aja live trading hari Rabu tanggal 21 April 2021. Seperti itu. Oke, jadi sambil kita menunggu di sesi perdagangan Amerika, siapa tahu nanti yang tadi sudah dipetakan, yang sudah disampaikan oleh Kang Adi, siapa tahu nanti malam harganya itu ada, siapa tahu kan seperti itu. Jadi yang jelas dalam kita melakukan apa namanya edukasi pada sore hari tetap ada batasan stop loss, kemudian ada take profit. Kemudian sekedar edukasi bagi masyarakat atau trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online bersama live trading GK Invest Semarang.
Kalaupun Anda belum membuat real akun, silahkan bikin real akun di GK Invest, menghubungi tim sales GK Invest Semarang, dan jangan lupa untuk deposit transfernya itu ada di segregated account ya, segregated account PT Global Capital Investama Berjangka. Seperti itu. Jadi silakan Anda menghubungi tim sales GK Invest Semarang untuk membuat real akun, atau mungkin bagi Anda yang belum coba demo akun, silakan coba demo akun. Bagi yang sudah coba demo akun, sudah merasakan profit, sudah merasakan lifestyle kita, nah segera bikin diwujudkan untuk membuat real akun bersama GK Invest Semarang. Oke, saya rasa seperti itu untuk Kang Adi lifestyle pada sore hari ini. Ya, Pak. Oke, thank you Kang Adi yang sudah memberikan analisanya. Sampai bertemu di hari Sama-sama, Pak. Jumat ya, hari Jumat jam 3 sore. Bagi Siap, Pak. para trader, teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang online di Klik Meeting maupun online di YouTube, jangan lupa besok Jumat kita juga ada live trade seperti biasa, rutinitas jam 3 sore, sesi Eropa. Baik, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kemudian jangan lupa dalam bertransaksi Anda selalu memperhatikan risk management, money management diperhatikan, modal, jumlah lot juga diperhatikan. Jangan terus ugal-ugalan di dalam mengambil jumlah lot, mentang-mentang live trade. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak harus ada money management lah ya, money management juga harus diperketat. Jumlah lotnya juga ya paling enggak ngambil 0,1 lot lah, apa 0,2 dan seperti itu. Tergantung modal sih ya, tergantung modal semuanya. Baik, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini bersama GK Invest Semarang. Saya Rudi Okrianto, juga ada teman saya Kang Ardi yang ada di luar sana. Insya Allah kita ketemu lagi besok hari Jumat sore jam 3 sore. Oke, salam profit, selamat sore. Selamat menunaikan ibadah puasa, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.